محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita membahas hadis yang kedua daripada Arba'in An-Nawawi. Dan hadis yang kita bahas itu adalah hadis Jibril, ya, tentang Islam, iman dan ihsan. Tentang Islam, iman dan ihsan. Baik, kita bacakan hadisnya. An Umar bin Al-Khattab an Umar radhiyallahu anhu bahwasanya bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala: ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala: sadaqta. fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Bahwasanya hadis yang kedua yang kita bahas ini adalah hadis Jibril, yaitu hadis tentang Islam, iman dan ihsan, yaitu hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian sangat putih dan rambutnya amat hitam. Ya, tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan darinya dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melekatkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam."
Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sungguh Muhammad adalah Rasul utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami terheran-heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia yang melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, ya, jika engkau melihat dan jika engkau melihat orang yang telanjang kaki tanpa memakai baju, ya, yang miskin papa serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril. Ia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, takhrij hadis ini. Hadis ini secara lengkap diriwayatkan yang pertama oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya juga, Imam An-Nasa'i dalam sunannya, Imam Ibnu Majah juga dalam sunannya, Imam Ibnu Mandah dalam Al-Iman, kemudian Imam At-Tayalisi dalam musnadnya, Imam Ibnu Hibban dalam At-Ta'liqatil Hisan, kemudian Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah, Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, kemudian Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, kemudian Imam Al-Mawarzi dalam Ta'zim Qadri Salat, kemudian Imam Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Terus Imam Al-Bukhari, ya, dalam Khalqu Af'alil Ibad, ya, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah, ya, dari jalan Ibnu Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, hadis ini ada syawahid, yaitu penguatnya. Maksudnya syawahid di sini adalah penguatnya dari 6 orang sahabat, ya, dari 6 orang sahabat. Hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, bahwa mereka adalah, yang pertama adalah Abu Hurairah. Jadi hadis ini ada syawahidnya, yaitu penguatnya, bukan saja daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tapi ada juga dari sahabat yang lain seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor 50 dan Imam Muslim dengan nomor 9. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam kitab Sunan keduanya. Kemudian Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan An-Nu'aim. Kemudian Anas bin Malik, ya, dalam riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian Imam Jarir dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abu Awana, ya, Abu Awana. Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi ada syawahid, ya, bukan saja daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tapi memang yang paling masyhur di tengah kita bahwasanya hadis Jibril ini diriwayatkan daripada sejalan sahabat siapa? Ya,
Ibnu Umar radhiyallahu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kedudukan hadis ini kita ambil daripada kitab Syarah Arba'in An-Nawawi yang dijelaskan oleh yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kemudian kedudukan hadis ini. Baik, ikhwan, Al-Imam Qadi Iyad rahimahullah taala yang wafat pada tahun 544 Hijriah, beliau berkata, hadis ini mencakup penjelasan seluruh amalan ibadah, baik yang zahir maupun yang batin. Di antaranya adalah ikatan iman, amalan anggota badan seperti Islam keikhlasan hati dan menjaga diri dari perusak-perusak amal, yaitu dalam ihsan. Pembahasannya dalam ihsan wallahu a'lam bishawab. Bahkan ilmu syariat semuanya, cabang ilmu syar'i apa saja, itu semua ikhwani rahimani wa rahimakumullah kembali kepada hadis ini dan bercabang dari hadis ini. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hadis ini dia merupakan induk daripada hadis-hadis yang ada, atau dia merupakan induk daripada ilmu syar'i. Sebagaimana Al-Quran memiliki induk daripada Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka sunnah dia punya induk adalah hadis ini. Wallahu a'lam bishawab, menunjukkan kedudukan yang sangat mulia daripada hadis ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau melanjutkan, yaitu qadiyat melanjutkan bahwasanya atas dasar hadis ini dan ketiga macamnya, yaitu Islam, iman dan ihsan, aku menulis kitab yang aku namakan Al-Maqasidul Hisan Fima Yalzamul Insan, karena tidak menyimpang dari yang wajib, sunnah, anjuran, peringatan dan makruh dari ketiga macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 544 Hijriah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 676 Hijriah, beliau mengatakan bahwasanya, ketahuilah bahwasanya hadis ini menghimpun berbagai macam ilmu, pengetahuan, adab dan faedah-faedah Kemudian bahkan hadis ini merupakan pokoknya Islam, sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi ini kedudukan yang sangat mulia daripada hadis ini, bahwasanya apa? Dia mencakup berbagai macam ilmu, berbagai macam pengetahuan, adab dan faedah. Lihat adab, nanti kita bahas tentang adab di sini. Lihat sahabat menunjukkan adab ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, maka mereka menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka tidak mendahului Allah dan Rasulnya SAW. Mereka merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul. Baina yadayillah wa Rasul, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian ada adab di situ juga, misal seperti Jibril mencontohkan bagaimana ketika datang ke majelis ilmu, maka hendaklah berpakaian dengan pakaian yang bagus, dalam bentuk yang bagus, yang rapi dan sebagainya, bersih. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ketika berhadapan dengan seorang pengajar, wallahu a'lam bishawab. Maka di situ ada adab, kata Imam An-Nawawi. Kemudian banyak faedah-faedah lagi. Bahkan hadis ini merupakan pokoknya Islam. Pokoknya Islam berarti apa? Dia merupakan ruang lingkup yang menjelaskan tentang Islam itu secara mendasar. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang telah kami riwayatkan, kata Imam An-Nawawi, daripada Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang kedudukan daripada hadis Jibril ini. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijriah, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini layak disebut sebagai ummus sunnah. Nah, kalau Al-Quran ada ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka hadis ini layak dinamakan sebagai ummus sunnah, induknya sunnah. Hadis Jibril ini layak disebut sebagai apa? Ummus sunnah, kata Al-Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijriah.
Kata beliau, karena mengandung ilmu hadis. Karena dia mengandung apa? Ilmu hadis, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Al-Imam Ibnu Daqiqil Id yang wafat pada tahun 702 Hijriah. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id yang wafat pada tahun, ya, 702 Hijriah. Beliau berkata, hadis ini seakan menjadi induk bagi sunnah. Berarti sudah dua imam yang menjelaskan tentang kedudukan hadis ini, bahwasanya mereka hadis ini merupakan apa? Induknya sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah itu menjadi induknya Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Al-Fatihah, kata beliau, Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan apa? Bahwasanya hadis ini seakan menjadi induk bagi sunnah, sebagaimana Al-Fatihah dinamakan Ummul Qur'an, karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Yaitu apa? Al-Fatihah itu mengandung nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan hadis ini, hadis Jibril ini, dia mengandung apa namanya? Segala sesuatu yang terkandung di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dia juga mencakup Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan, yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Beliau mengatakan hadis ini merupakan hadis agung yang mencakup seluruh penjelasan agama. Jadi cabang agama itu semua masuk dalam hadis ini, dalam hadis Jibril ini. Allah alam bisawab. Kenapa? Karena agama kita ini tidak lepas yang pertama dari apa? Yang pertama daripada rukun Islam, amalan zahir. Amalan zahir. Yang kedua adalah terkait dengan amalan apa? Amalan hati, batin, yaitu rukun iman, ya kan? Kemudian dia masuk terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah pembatal-pembatal daripada amalan atau perusak-perusak daripada amalan. Baik, ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan keimanan terhadap yaumul akhir, terkait dengan adab-adab. Maka di dalam hadis ini semua dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya hadis ini sangat agung, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan ini mencakup seluruh penjelasan agama, hadis ini. Ya, karenanya Nabi SAW bersabda di akhir hadis ini, beliau mengatakan, sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan tentang agama kalian. Jadi Nabi menutup hadis ini dengan apa? Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Setelah menjelaskan kedudukan Islam, kedudukan iman, kedudukan ihsan, dan menjadikan semua itu bagian daripada agama. Berarti hadis ini luar biasa sekali. Allah a'lam bishawab. Berarti kita wajib mempelajarinya. Kita wajib apa? Mempelajari dan memahaminya dengan baik. Hadis Jibril ini. Allah a'lam bishawab. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, riwayat lengkap hadis, ya, hadis ini. Jadi terkait dengan apa? Riwayat lengkap hadis ini. Sampai kenapa sampai kemudian hadis ini, ya? Jadi bahwasanya apa? Ini diriwayatkan bahwasanya Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya ibn Ya'mar. Dari Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, dahulu yang pertama kali berbicara tentang qadar. Tentang apa? Qadar. Yaitu di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir Allah Jalla fi'ula. Sedikit ana mau luruskan dan ana mau jelaskan kepada antum para ikhwah. Ketahuilah bahwasanya masalah akidah, kadang orang menganggap tauhid, orang menganggap syirik itu adalah amrun jali. Perkara amrun jali itu adalah perkara yang terang benderang nampak. Mereka mengkhususkan cuman kepada syirik dan tauhid saja. Syirik dan tauhid itu adalah amrun jali. Saya katakan bahwasanya ini sebuah ucapan kebodohan daripada orang-orang, ya, apa namanya, orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena ketahuilah sebagaimana para salafun salih, ya, para salafun salih, ya, para ulama-ulama terdahulu, mereka menganggap bahwasanya perkara akidah dengan berbagai macam cabangnya, yaitu dalam masalah uluhiyah,
asma wa sifat. Jadi mereka membedakan, mereka bilang asma wa sifat itu amrun khafi, sedangkan masalah ibadah atau syirik dan tauhid itu adalah amrun jali. Ini sebuah anggapan bodoh, sebuah anggapan yang tidak benar. Dan kalau anak tidak tahu ini mereka dapat dari mana. Kalau kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu, maka mereka mengatakan bahwasanya apa? Masalah akidah itu amrun jali, perkara yang nampak. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um, dan ini juga dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam buku beliau ya, di dalam Rasailnya beliau, bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i beliau memberikan udzur bil jahal bagi orang-orang yang yang mereka itu mengingkari tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya akidah dengan segala jenis cabangnya itu adalah amrun jali. Ya, terkait dengan tauhid, tauhid di sini adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah maupun asma wa sifat, itu amrun jali. Di masa Nabi SAW sampai dengan masa sahabat, sampai dengan munculnya bid'ah dan masuknya filsafat, baru dia menjadi amrun khafi, yang tersamarkan. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya apa? Para ulama mengatakan bahwasanya amrun jali dan amrun khafi itu nisbi. Sifatnya apa? Nisbi. Ya. Dia adalah apa? Atau yang dianggap sebagai al-ilmu dharuri itu adalah nisbi. Ya, Allah ma'lam bishawab. Antara tempat satu dengan tempat yang lain itu berbeda. Antara tempat satu dengan tempat yang lain itu berbeda. Maka ketahuilah bahwasanya perkara akidah ini adalah amrun jali sampai datangnya bid'ah seperti bid'ah qadariyah, bid'ahnya mu'tazilah, bid'ahnya jamhiyah, khawarij, atau masuknya filsafat dan sebagainya, barulah perkara-perkara itu dia menjadi amrun khafi. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan tauhid saja dan syirik saja yang amrun jali, ini sebuah ungkapan kebodohan tanpa dasar dan tanpa ilmu. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit kita ambil daripada apa? Jadi dahulu terkait perkara qadar ini adalah perkara yang amrun jali, nampak jelas di kalangan sahabat dan tabi'ut tabi'in, sampai masuknya perkara pemahaman bid'ah seperti yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani dalam masalah qadar ini. Ya, karena dia merupakan orang yang pertama yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pertama, dia tokoh pelopor dalam ya pemahaman qadariyah, atau dia muassis yang meletakkan dasar tentang pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Maka ikhwan, maka aku yaitu Yahya bin Ya'mar berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Jadi ya, mereka yaitu dua tabi'in ini, mereka Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lalu kami berkata, jika kami bertemu salah seorang dari sahabat Nabi SAW, maka kami akan bertanya kepadanya tentang orang-orang yang berbicara tentang masalah qadar ini. Yang maksudnya apa? Mereka ingin meminta penjelasan dan fatwa dari para salafun salih, dari para sahabat tentang apa? Tentang ya permasalahan yang mereka hadapi. Dan ini ikhwani rahimani wa rahimallah, dalam perkara besar seperti ini, hendaklah kita mengembalikan kepada para ulama. Makanya contoh ya seperti para ulama ya, para masyayikh di zaman kita ini juga, misal contoh seperti masalah udzur bil jahal, maka para ulama menasihatkan kembalikan kepada ahli ilmu untuk berbicara tentang masalah itu, bukan orang-orang yang sighar, anak-anak kecil ya, bukan anak-anak kecil ataupun penuntut ilmu biasa, bukan. Ini perkara besar
Maka yang berbicara harus para ulama, seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam beberapa video yang kami sudah terjemahkan, ataupun beberapa para ulama, ya, seperti Syekh Saleh As-Suhaimi, ya, mereka menasihatkan ini perkara besar yang tidak boleh masuk di dalamnya, ya. Para penuntut ilmu sigar, kecil, ataupun anak-anak kecil tidak boleh, atau orang-orang bodoh, atau orang-orang awam tidak boleh masuk dalam perkara masalah udzur bil jahl ini. Yang harus membahasnya adalah para ulama. Karena kalau membahasnya anak-anak kecil, orang-orang bodoh, maka yang terjadi adalah kerusakan, sebagaimana yang terjadi saat ini, ya. Orang akan mentakfir, mentab'id, ya, bighairi burhan, tanpa ada bukti dan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihat salaf kita ketika mereka menghadapi permasalahan, misal contoh seperti apa? Masalah takdir. Mereka mendapatkan orang-orang yang mengingkari takdir yang dibawa oleh, ya, Ma'bad Al-Juhani, maka mereka datang, ya. Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, mereka datang kepada siapa? Mereka datang kepada, ya, sahabat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, jika kami bertemu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan bertanya kepadanya tentang orang-orang yang berbicara tentang masalah qadar. Kemudian kami melihat Abdullah bin Umar masuk ke dalam masjid, maka aku dan sahabatku, yaitu Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, Yahya bin Ya'mar dan, ya, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, mereka melihat Abdullah bin Umar. Maka aku menggandeng maka aku dan sahabatku menggandeng tangannya, ya, satu di kanan dan yang lain di kiri, Nah, ini masya Allah, ini adab, ya ikhwan, ini adab terhadap apa, ya, guru, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita ketika ingin bertanya, maka kita harus dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan sahabatku menggandeng tangannya, satu di kanan yang lain di kiri. Aku mengira sahabatku menyerahkan pembicaraan kepadaku, maka aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di kalangan kami orang-orang yang membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Lalu ia menyebutkan perkara mereka, dan mereka beranggapan bahwa takdir itu tidak ada, ya. Jadi dia mengadukan kepada siapa? Yahya bin Ya'mar mengadukan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tentang orang-orang yang menafikan takdir, orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu tapi mereka menafikan takdir, yaitu Ma'bad Al-Juhani dan kelompoknya, ya. Maka kemudian sesungguhnya ini adalah perkara yang tidak didahului oleh tidak didahului oleh qadar, dan tidak diketahui oleh Allah melainkan sesudah terjadinya. Jadi orang-orang yang mereka itu mengingkari takdir, mereka menganggap bahwasanya bahwasanya Allah itu tidak tahu tentang masalah takdir manusia ini, takdir makhluk ini, kecuali setelah terjadinya, ya, Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, jika engkau bertemu dengan mereka, maka beritahukan bahwa Ibnu Umar berlepas diri daripada mereka, dan mereka juga berlepas diri daripada diriku, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Artinya di sini apa? Kita ketika melihat, ketika kita melihat satu penyimpangan, misal kita melihat satu penyimpangan, ya, dalam masalah akidah ataupun dalam masalah apa, maka kita harus berlepas diri itu. Kita harus berlepas diri. Allahu a'lam bishawab. Kita harus berlepas diri. Kemudian kita tidak boleh istilahnya menjadikan orang-orang ahlul bid'ah itu sebagai sahabat. Kita tidak boleh berkasih sayang dengan bersahabat ataupun duduk saling bertoleransi dengan ahlul bidah, itu tidak boleh. Apalagi yang bid'ah yang mereka lakukan ini adalah bid'ah mukaffirah. Apalagi bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan seorang itu kafir daripada agama Islam, seperti bid'ahnya Qadariyah ini. Maka demi Allah, kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan
emas sebesar gunung Uhud, sungguh Allah tidak akan menerimanya hingga ia beriman kepada qadar. Artinya di sini apa? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, amalnya batal. Amalnya apa? Batal, tidak diterima oleh Allah Jalla fi'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala melanjutkan, ayahku yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala menceritakan kepadaku, lalu ia menyebutkan hadis ini, yaitu hadis apa? Hadis Jibril ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini riwayat lengkapnya. Baik, adzan dulu. Imam, adzan. Ayo. Imran. Ngantuk ya? Batuk. Oh, batuk. putar bil kota infaknya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang diriwayatkan Muslim dari Yahya bin Ya'mar ini, ya, dari Yahya bin Ya'mar ini, ya, yang mengisahkan tentang Yahya bin Ya'mar dan sahabatnya, yaitu siapa? Abu Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari ini. Maka ada beberapa faedah yang sangat bermanfaat yang perlu kita renungi bersama. Ini disebutkan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam Syarah Arba'in An-Nawawi pada halaman ke-39. Beliau mengatakan begini. Yang pertama di antara faedah tersebut yaitu bid'ah yang terjadi pertama kali tentang peniadaan qadar. Ya, peniadaan qadar yaitu ya, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala timbul di Basrah. Timbul di mana?
Basrah. Basrah itu di Irak ya. Pada masa sahabat Abdullah bin Umar. Pada masa sahabat Abdullah bin Umar. Jadi muncul di zaman sahabat. Ya. Baik ya. Yang wafat pada tahun sahabat Abdullah bin Umar yang wafat pada tahun 73 Hijriah. Kemudian yang kedua, para tabi'in selalu bertanya kepada para sahabat. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para tabi'in mereka selalu bertanya kepada para sahabat untuk mengetahui hukum dari perkara-perkara yang muskil, perkara-perkara yang muskil, yang menyulitkan mereka, apalagi dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang besar. Maka ini kita harus kembalikan kepada para ulama, ya, perkara-perkara yang besar. Apalagi misal contoh seperti hukum takfir, ini kita harus kembalikan kepada siapa? Ahlinya, para ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita harus kembalikan kepada para ulama, karena para ulama itu mereka lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mereka melihat dan memandang satu permasalahan itu betul-betul dengan basirah, dengan basirah, laisa bisyahwat, bukan dengan syahwat, ya, bukan dengan syahwat, bukan dengan kebodohan, tapi mereka betul-betul menggunakan basirah. Allahu a'lam bishawab. Makanya lihat tabi'in, mereka selalu bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk mengetahui hukum dari perkara-perkara yang muskil, perkara-perkara yang menyulitkan mereka, baik yang berkaitan dengan masalah akidah maupun yang lainnya. Dalam masalah akidah, misal masalah qadar ini, ya, Allah alam bisawab, masalah udzur bil jahal, masalah takfir dan sebagainya. Maka ini kita harus kembalikan kepada ahlinya, kepada para ulama, sebagaimana video yang diposting sama seperti yang diposting oleh Ustaz Salahuddin tadi. Lihat nasihat daripada Syekh Shalih Fauzan, agar supaya apa? Mengembalikan hal itu kepada para ulama, bukan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, apalagi tidak tahu bahasa Arab, cuma mengandalkan terjemahan. Luar biasa, tidak tahu ilmu usul, ilmu amal. Subhanallah, kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi. Ataupun video-video yang banyak sekali yang kami terjemahkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, bisa juga kita lihat di dalam masalah-masalah dalam al-ajwibah al-mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah, yaitu penjelasan jawaban-jawaban Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Maka banyak sekali nasihat-nasihat beliau, ya. Jadi para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengembalikan permasalahan-permasalahan yang muskil, yang besar, baik dalam masalah akidah maupun masalah, kita kembalikan kepada para ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah wajib atas setiap muslim. Ini para ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Mengembalikan seluruh urusan agama mereka kepada para ulama ini penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Ahla dzikri ini apa? Ulama. Yaitu ahli dzikri adalah ahli Al-Quran, ahli sunnah, ahli hadith, ahli usul fiqh, ya, ahli qawaid al-fiqhiyah, ahli tafsir. Itu ahli dzikir, bukan ahli debat, bukan ahli debat. Subhanallah. Dan sebagainya. Bukan juhala, bukan orang-orang bodoh, bukan penuntut ilmu biasa, bukan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang awam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi harus dikembalikan kepada siapa? Ahli ilmu. Dikembalikan kepada ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang ketiga, disunnahkan bagi seluruh kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji dan umrah agar mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari agama Islam dari para ulama tentunya yang ada di sana, ya, dan memperdalamnya serta bertanya kepada para ulama yang ada di kota Makkah dan kota Madinah untuk mengetahui hukum-hukum agama yang belum mereka ketahui. Jadi kalau kita pergi umrah ataupun apa, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita umrah atau apa, jadi manfaatkan itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk selfie-selfian, bukan.
bukan untuk apa? Bersenang-senang. Nah, kita pergi ke sana itu ambil kesempatan di sana. Karena para ulama di sana, ya, banyak para ulama di sana. Dua negeri ini dijaga daripada fitnah. Ya, daripada fitnatul dajjal. Ya. Di sana para ulama, ya, ketika ada yang penyimpangan langsung mereka jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para ulama, misal contoh para ulama di sana itu mereka tidak mendiamkan satu kebatilan misalnya yang terjadi dari pemerintah yang ada di sana, ya kan? Mereka tidak mendiamkan, tapi cara mereka itu elegan, cara mereka dengan ilmu berbeda dengan kita di masyarakat kita. Karena menyikapi sesuatu dengan kebodohan dan hawa nafsu, akhirnya apa? Nasihat tidak sampai kepada pemimpin. Lihat para ulama di sana, mereka menasihatkan. Adapun dia terima dan tidak terima itu urusan dia. Yang penting para ulama sudah menyampaikan. Jadi kalau kemudian Saudi itu bukan negara Saudi atau kerajaan Saudi itu bukan, ya, dia tidak masuk dan dia bukan ukuran agama. Ukuran agama itu dalil Al-Quran dan Sunnah. Allahu a'lam bishawab. Sebagian orang menjadikan senjata untuk menjatuhkan agama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama di sana, kita datang ke sana. Kita minta nasihat dari para ulama, kita belajar hukum-hukum agama di sana, ya. Ya, dari permasalahan-permasalahan yang kita tidak ketahui, maka manfaatkan, karena di sana para ulamanya lurus gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga dua negeri ini, yaitu Makkah dan Madinah. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang dilakukan Yahya bin Ya'mar, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dan Yazid Al-Faqir. Kemudian dari Yazid Al-Faqir dia berkata, aku pernah tertarik oleh suatu pendapat Khawarij. Ya, lalu kami keluar dalam satu kelompok yang berjumlah banyak karena kami ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian kami keluar ke tengah orang banyak untuk mendakwahkan pendapat Khawarij. Jadi beliau ini mantan apa? Beliau mantan, ya, orang yang berpemahaman Khawarij, yaitu Yazid Al-Faqir rahimahullah ta'ala. Ya, Yazid melanjutkan, lalu kami melewati kota Madinah, tiba-tiba ada Jabir bin Abdullah sedang membicarakan hadis Rasulullah SAW kepada suatu kaum kafilah, ya, yang duduk bersamanya. Yazid berkata, lalu Jabir radhiyallahu anhu menyebutkan mantan penghuni neraka. Maksudnya mantan penghuni neraka jahanam ini adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam lalu dikeluarkan dari dalam neraka jahanam. Khawarij mereka berpendapat orang kalau sudah masuk neraka tidak akan dikeluarkan daripada neraka. Sedangkan Jabir bin Abdullah pada waktu itu beliau sedang membacakan hadis dan menjelaskan tentang orang-orang yang mereka masuk neraka lalu dikeluarkan daripada neraka. Nah, Yazid Al-Faqir mendengar hal ini. Karena Yazid Al-Faqir ini dia sebelumnya memiliki pemahaman Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Dia memiliki pemahaman Khawarij. Maka lalu Jabir menyebutkan mantan penghuni neraka jahanam. Aku pun berkata kepada Jabir ibn Abdullah, yaitu Yazid Al-Faqir, bertanya kepada siapa? Jabir bin Abdullah, wahai sahabat Rasulullah, apa yang engkau bicarakan ini? Maksudnya dia bertanya, apa yang engkau bicarakan ini? Kenapa kok orang itu bisa keluar daripada neraka setelah dimasukkan ke dalam neraka? Sedangkan yang dia fahami, yang dia dapatkan, yang dia pelajari dari orang-orang Khawarij adalah apa? Bahwasanya orang yang sudah masuk ke neraka tidak akan keluar daripada neraka. Ya, mereka pakai dalil. Iya, mereka pakai dalil. Dalilnya Al-Quran. Maka beliau mengatakan, sedangkan Allah berfirman. Jadi dia menyampaikan kepada Jabir bin Abdullah. Makanya apa? Kalau ikhwan, kalau kita tidak punya, misal, ya, kalau mau berdiskusi ataupun apa, lebih baik serahkan kepada ahli ilmu, para ulama. Kalau kita tidak punya ilmu, maka lebih baik tinggalkan perdebatan. Dan kita lihat manfaat dan madaratnya untuk kita. Ya, kalau kita memiliki manfaat,
kita bisa memberikan manfaat sebagaimana siapa? Sahabat siapa? Abdullah bin Umar, ya kan? Sahabat Ibnu Abbas ketika berdiskusi dengan Khawarij, kemudian mereka taubat gitu kan. Nah, silahkan lakukan. Tapi kalau tidak, maka lebih baik menghindari perdebatan. Jangan sibukkan diri dengan perdebatan, tidak ada manfaatnya. Mengeraskan hati, mengotorkan lisan, ya, menghabiskan waktu kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita fokus bagaimana belajar, kemudian mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan sabar. Allahu a'lam bishawab. Maka dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdullah Yazid Al-Faqih bertanya kepada siapa? Jabir bin Abdullah, yaitu dia mengatakan, apa yang engkau bicarakan ini? Padahal Allah Subhanahu, sedangkan Allah berfirman, dia bawa dalil. Yazid Al-Faqih bawa dalil, yaitu apa? Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Allah berfirman, sesungguhnya ya Allah, ya, sesungguhnya orang yang engkau telah masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Maksudnya ya apa? Tidak, mereka memahami ayat ini bahwasanya apa? Ayat ini bahwasanya apa? Orang masuk neraka, dia tidak akan keluar lagi daripada neraka, artinya kekal. Pelaku dosa besar yang masuk neraka kekal. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian dia bawa juga firman Allah. Yazid Al-Faqih membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bacakan kepada siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, dalam surat As-Sajdah. Bahwasanya apa? Setiap kali mereka ingin keluar daripada neraka itu, maka mereka dikembalikan ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Ya, Allahu a'lam bishawab. Padahal ayat-ayat ini apa? Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat khusus bagi orang kafir, yaitu orang-orang yang Allah firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam. Ya, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Ya, Allah berfirman, adapun orang-orang fasik di sini adalah orang-orang yang kafir. Jadi kefasikan itu sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, fasik itu ada beberapa tingkatan. Ya, fasik itu ada beberapa tingkatan. Ya kan? Ada fasik yang dia sampai pada tingkatan ada yang tidak kafir, ada yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada tingkatannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu, sedangkan fasik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah ini yaitu apa? Orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Fasik yang mencapai tingkatan kekafiran. Ya, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Neraka yang mereka dustakan. Siapa? Fasik di sini berarti yang mendustakan neraka. Sini siapa? Ya. Siapa? Orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Jadi ayat itu harus lengkap. Sedangkan orang muslim yang melakukan dosa besar, tanya dia, kira-kira dia mendustakan neraka benda? Kalau dia dustakan neraka, dia masuk dalam ayat ini. Kalau dia tidak mendustakan neraka, berarti apa? Dia melakukan dosa besar dan dia tidak kafir. Kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka ada hadis sebagaimana yang ya nanti dibacakan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya apa? Nanti ada orang keluar daripada neraka itu yang mereka itu seperti biji kurma yang dipanaskan, baru dipanaskan, dikeluarkan. Ya, di tengah teriknya panas. Allahu a'lam bishawab. Maka Jabir bertanya, nah ini sekaligus apa? Sekaligus begini ya ikhwan. Sekaligus begini. Ini pelajaran buat kita. Kita hendaklah betul-betul mempelajari tentang din ini dengan apa? Ya, apa? Kembali kepada ahli ilmu yang rabbani. Ya, ketika kita membawa dalil, hati-hati. Perhatikan betul. Ya. Allahu a'lam. Kita harus memahami maqasidus syar'inya, tafsirnya betul-betul. Kita harus pahami betul-betul. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu lalu kita asal-asal comot dalil, tidak boleh. Hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Ini harus kita, ini pelajaran penting bagi kita ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dari salaf kita. Wallahu taala alam. Maka Jabir bertanya kepada ya Yazid Al-Faqih. Yazid Al-Faqih, bahwasanya sudahkah engkau membaca Al-Quran?
Ya, pernahkah engkau mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya, yang Allah utus beliau di dalamnya. Aku Yazid menjawab, ya sudah. Ya, Jabir berkata, itulah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang dengan itu Allah mengeluarkan orang dari neraka yang beliau kehendaki. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dalam Al-Qur'an, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti Nabi memberikan syafaat. Ya kan? Nabi SAW nanti memberikan syafaat. Di antara syafaat Nabi SAW bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Akhwani rahimani wa rahimakumullah, di kalangan kaum muslimin. Maka kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang adanya as-sirat. Ya, dan cara manusia melintas di atasnya. Ya, saya tidak menjelaskan semua karena takut kalau saya tidak hafal. Hanya saja Jabir mengatakan bahwa ada satu kaum yang keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya, yakni mereka keluar dengan jasad bagaikan biji kurma yang baru dijemur di bawah terik matahari. Dijemur di bawah terik matahari. Kemudian mereka masuk dalam satu telaga surga, lalu mereka mandi dan keluar bersih selembar kertas. Maksudnya apa? Mereka itu hangus. Kalau biji kurma kan, kalau dijemur, ya kan, dijemur, dia kelihatan apa, hangus ya, kelihatan apa, terbakar ya. Allahu a'lam bishawab. Mereka seperti itu. Mereka dikeluarkan, lalu mereka dimasukkan ke dalam sebuah telaga, lalu mereka disucikan dan dibersihkan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kami pun ya pulang dan mengatakan, celakalah kalian. Maksudnya kemudian dia bertobat daripada Yazid al-Faqir, bertobat daripada pemahaman Khawarij. Dan jangan gampang-gampang ikhwan, hati-hati. Ya, hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kami pulang dan mengatakan, celaka kalian semua. Apakah kalian menganggap Syekh di sini siapa? Jabir bin Abdullah. Jadi ikhwan, kita hendaklah memuliakan para ulama. Orang-orang yang mereka mencela para ulama, kecuali ahlul bid'ah batil. Misal contoh ada orang-orang sekarang, sebagian orang yang menafikan udzur bil jahal, mereka mengatakan Syekh Al-Albani itu murji'ah. Syekh Al-Albani itu murji'ah. Ya subhanallah. Ya kan? Karena mereka menganggap bahwasanya Syekh Al-Albani itu ya seperti yang ini bersumber daripada apa yang disampaikan oleh ya tokoh panutan mereka seperti Syekh Abdullah Al-Jarbu. Syekh Abdullah Al-Jarbu. Ini ada videonya. Anak punya beberapa ini yang anak dengar secara langsung ya. Beliau mengatakan Syekh Al-Albani itu yang membawa pemikiran murji'ah ke Saudi Arabia. Subhanallah, padahal para ulama banyak yang kemudian menjelaskan tentang adanya udzur bil jahal. Kalau nanti kita baca di dalam kitab kitab-kitab para ulama terdahulu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam fatwa, Allah alam banyak sekali. Dan permasalahan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kasyfus Syubhat, Syarah Kasyfus Syubhat, beliau menjelaskan bahwasanya aku tidak beranggapan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya meniadakan udzur bil jahal, kecuali kalau orang itu yang dia itu meremehkan daripada belajar ya setelah dia mendengar kebenaran yang maksudnya di sini adalah penjelasan ilmu tauhid Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya beliau berpendapat bahwa iqamatul hujjah itu dalil Al-Quran itu dijelaskan, bukan hanya sebatas mendengarkan bunyi Al-Quran atau Al-Quran sudah dibacakan atau Nabi Muhammad sudah diutus. Nah, Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan tujuannya untuk dijelaskan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan bahwasanya permasalahan udzur bil jahal dalam masalah syirik ini adalah permasalahan khilaf ya, sebagaimana khilafnya para ulama dalam masalah-masalah fiqhiyah al-ijtihadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan bahwasanya aku tidak berpendapat bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menafikan udzur bil jahal. Ya. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki ucapan yang menjelaskan tentang adanya udzur bil jahal.
terkait dengan orang-orang yang mereka itu orang-orang penyembah kubur yang beribadah kepada kubur dari kalangan kaum muslimin yang mereka itu menyembah kepada berhala yang mereka bangun di atas kuburannya Badawi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ataupun yang selainnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu dijelaskan. Itu Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya ini ada perkataan daripada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita itu mencela para ulama. Kita harus memuliakan para ulama. Ya, mereka kemudian lihat mencela para ulama, meremehkan para ulama. Mereka mengajak diskusi. Buat apa diskusi? Ulama saja tidak dimuliakan, apalagi kita nak diskusi dengan mereka. Sedangkan ulama saja tidak dimuliakan, ulama saja dicela. Syekh Al-Albani dikatakan murji'ah, apalagi kita. Ya kan? Mereka tidak berani mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai murji'ah. Kenapa? Ya. Kenapa mereka tidak berani? Mereka juga tidak berani. Sekarang mereka tidak berani menyampaikan secara terang-terangan di negeri kita ini. Kenapa? Kenapa mereka akan menyelisih para ulama yang memuji Syekh Al-Albani, seperti Syekh Shalih Fauzan. Di samping itu mereka menisbatkan diri kepada Syekh Shalih Fauzan. Ya kan? Mereka akan menyelisihi Syekh bin Baz, mereka akan menyelisihi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, mereka akan menyelisihi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ataupun para ulama yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama sepakat adanya udzur bil jahal tentang masalah ini. Ya. Yang mereka khilaf itu bagaimana penerapannya, itu saja. Jadi kalau ada orang menafikan udzur bil jahal ini luar biasa sekali gitu kan. Mengatasnamakan para ulama, kita katakan ini sebuah kebodohan. Wallahu a'lam bissawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di sini dibahas sama Ustaz Salahuddin ya. Jadi nanti Ustaz Salahuddin datang ke sini, nanti beliau bahas tentang masalah itu, dan perlu sekali antum fahami. Bukan berarti antum harus memiliki pemahaman tentang ini, pengetahuan tentang ini agar supaya membentengi diri antum daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Tapi bukan berarti kemudian antum sibukkan diri untuk debat dan membahas itu berwaktu-waktu ataupun dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini apa? Maka lihat bagaimana siapa Yazid Al-Faqir rahimahullah taala, beliau memuliakan ulama, yaitu siapa? Jabir bin Abdullah rahimahullah taala. Ketika orang-orang Khawarij mereka mencela, Allahu a'lam bissawab, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, lihat di sini. Mereka betul-betul memuliakan para ulama. Di sini kita harus memuliakan para ulama. Allahu a'lam bissawab. Ya, sampai panggil ulama dengan nama, ini subhanallah, Ruhaili dan sebagainya. Subhanallah, ini luar biasa sekali. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Atau mereka memanggil ulama Albani sampai mencela Syekh Al-Albani. Cobalah sadari kapasitas diri kita. Anda siapa? Berapa buku yang Anda telah karang? Berapa buku yang Anda telah habiskan? Andil apa yang Anda telah berikan kepada umat? Kapasitas diri Anda sadarilah gitu ya. Jangan mencela para ulama. Ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada ulama yang kemudian dia terjatuh, maka ya sikap kita adalah sebagaimana sikapnya para ulama. Saya lihat Syekh bin Baz rahimahullah taala, ketika ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, ya, di masa Syekh bin Baz itu ada orang-orang kemudian mereka itu mencela Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani karena menganggap Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki beberapa pemahaman yang kemudian itu jatuh ke dalam ke Syiah. Ya, dianggap sebagai beberapa pemahaman. Ada juga pemahaman yang dalam memahami tentang asma wa sifat dan sebagainya, itu yang kemudian ada yang masuk ke dalam pemahaman-pemahaman yang salah. Ulama tidak ada yang maksum. Mereka bahkan sampai mau berdemo agar supaya kitab-kitab Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dibakar.
Maka kemudian hal itu dilaporkan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Ulama Syekh cukup satu kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah sebagai tanda dan bukti bahwasanya beliau di atas kebenaran. Yaitu apa? Ya, kita bawa syarah Sahih Bukhari. Allah alam bisawab. Kemudian kalaulah ulama itu kemudian dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, dia ulama, dia bukan nabi, dia tidak maksum. Kadang-kadang ulama itu dia terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, kalaulah dia ijtihad, kata para ulama, kalau dia ijtihad, ya zallatul alim ma'fu'an. Ketergelinciran seorang ulama alim dalam ijtihad dimaafkan daripada dia. Ya kan? Dimaafkan karena ijtihadnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Dimaafkan, Allah maafkan, kita maafkan. Kita harus maafkan. Maafkan bukan berarti kita ambil, kita tinggalkan, tapi kita tetap memuliakan ulama tersebut. Sikap seperti itulah sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus memuliakan para ulama. Kenapa? Karena ikhwah, cara orang ahlul batil untuk menjauhkan umat Islam daripada syariat ini adalah dengan menjauhkan daripada ulama. Wallahu a'lam. Kalau orang sudah menggampang-gampangkan, meremehkan ulama, ketahuilah bahwasanya dia di atas kebatilan. Wallahu a'lam. Orang yang gampang-gampang mencela ulama itu adalah orang-orang yang di atas kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Mereka subhanallah ya, luar biasa, lisan mereka sangat lincah dalam menjatuhkan harkat dan martabat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat. Kemudian kami pun pulang, kata Yazid Al-Faqir, dia mengatakan kemudian kami pulang dan mengatakan, celakalah kalian semua. Apakah kalian menganggap syekh tersebut yaitu Jabir bin Abdullah telah membuat kebohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Jadi celaan terhadap para ulama ini bukan saja di zaman kita sekarang, tapi juga terjadi di zaman tabi'in, zaman sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Maka kami terus pulang dan bertobat daripada pendapat Khawarij yang sesat. Sesungguhnya demi Allah, tidaklah ada yang keluar dari kelompok kami yang sudah bertobat kecuali hanya seorang yang masih tetap dalam pendapat Khawarij. Artinya orang banyak taubat setelah mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan tinggal satu orang saja. Ya, demikian riwayat yang disampaikan oleh Abu Nuaim, dan Abu Nuaim adalah Fadl bin Dukain, beliau salah seorang perawi hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Yazid Al-Faqir ya, yang wallahu a'lam bishawab. Jadi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana di sini mereka bertanya kepada para ulama. Jadi dalam permasalahan besar hendaklah kita tanya kepada para ulama, kita rujuk kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang paling luar biasa itu apa? Sudah tidak paham bahasa Arab, sudah tidak punya ilmu usul, baik qawaid al-fiqhiyah, usul fikih, usul tafsir, ya kan? Mustalah hadis, ya. Pakai buku terjemahan, lalu petantang petenteng, subhanallah, mencela ulama, ya, menjarah ulama, menjatuhkan harkat martabat ulama. Luar biasa, siapa Anda gitu kan. Kadang-kadang merasa lucu gitu kan. Makanya Anda lebih memilih untuk tidak meladeni mereka. Kenapa? Karena begini, ulama saja dijarah, ulama saja dihancurkan martabatnya, apalagi kita. Dan ketahuilah, mereka adalah orang-orang yang orang-orang bodoh. Ketika kita meladeni orang bodoh, kita juga ikut bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dengan kita menjelaskan pendapat para ulama, kita sebarkan, sudah cukup, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Adapun mereka mau terima dan tidaknya, itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian mereka menjatuhkan, menyerang, mencaci, memaki dan sebagainya, itulah itu urusan. Nanti mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan pertanggungjawabkan. Setiap orang yang membaca tulisan mereka dalam menjatuhkan harkat dan martabat kita, ya, kecuali mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Santai saja, gitu kan. Wallahu a'lam. So, kita menyampaikan kebenaran sebagaimana Anda sampaikan, bahwasanya kita akan dicaci, kita akan dimaki, kita akan dihina, kita akan dicela, kita akan dijatuhkan harkat martabat. Para ulama sudah merasakan semuanya. Ya, apalagi kita ini. Wallahu a'lam bishawab.
Ketika kita mendakwakan kebenaran, maka kita akan diuji. Wallahu a'lam bishawab. Jadi santai saja, pandang itu sebagai sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi antum yang sedang berdakwah menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwan, rombongan ini datang untuk menunaikan ibadah haji, kata Ustaz Yazid, dan pada diri mereka tertanam pemahaman yang keliru, yaitu orang-orang yang berbuat dosa besar tidak keluar dari neraka, yaitu pemahaman Khawarij. Mereka membawakan ayat-ayat tentang orang-orang kafir lalu mereka tujukan kepada kaum muslimin. Pemahaman ini adalah pemahaman Khawarij. Nah, nanti insyaallah Ustaz Salahuddin mungkin bisa perincikan di sini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ibnu Umar berkata radhiyallahu taala anhu, memandang bahwa Khawarij adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah. Ya, Ibnu Umar berkata mereka membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir lalu mereka tujukan kepada kaum muslimin. Dan ini kita dapatkan kepada sebagian orang saat ini, ya, yang menafikan udzur bil jahl. Mereka bawakan ayat-ayat orang kafir lalu mereka pakai ayat itu untuk orang-orang muslim. Padahal ingat bahwasanya perlakuan penegakan hukum terhadap seorang muslim dan orang kafir itu berbeda. Kalau orang kafir itu jelas kafir. Adapun seorang muslim, maka hukum asalnya dia beriman. Sampai ada indikasi yang jelas bahwasanya dia itu batal keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masalah hati kita tidak tahu, tapi yang harus kita ungkap di sini adalah kejahilan dia dan kebodohan dia dalam permasalahan. Atau ada uzur-uzur yang lainnya. Ingat, masalah hati kita tidak tahu. Ingat, jangan mengatakan sebagaimana sebagian orang juga mengatakan masalah hati. Hati harus tahu isi hatinya dia dulu. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Yang kita harus ungkap di sini adalah kebodohan dan kejahilan dia. Kalau kebodohan dan kejahilan dia itu sudah iqamatul hujjah, sudah dijelaskan kepada dia masih ngeyel, maka di situ kata para ulama ya, maka kafirkan dia di sini dengan apa? Pertama dengan kalau memang tidak bisa, maka dengan hati. Yang pertama adalah dengan hati, ya. Kalau tidak dengan kafirhu di sini adalah yang pertama adalah bisa dengan kaedah itu bagaimana? Orang yang melakukan ini dia kafir, ya kan? Kalau kita khawatir, ya, maka orang yang melakukan ini bisa kafir. Kalau kita tidak mau menjelaskan tentang hukum ini lebih jelas, kita tanyakan kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita ya harus betul-betul ya belajar, kemudian kita harus bertanya kepada para ulama agar lebih hati-hati dalam menyikapi segala sesuatu. Wallahu taala a'lam. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, mereka membawakan ayat-ayat berkaitan dengan orang-orang kafir lalu mereka tujukan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini menunjukkan bahwa syaitan menyesatkan manusia dengan dua cara. Syaitan itu menyesatkan manusia dengan dua cara. Yang pertama, orang-orang yang lalai dan berpaling dari ketaatan maka dihiasi dengan syahwat. Jadi pasti mengikuti syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan yang menyimpang. Kemudian yang kedua, orang-orang yang taat dan ahli ibadah, maka syaitan menyesatkan mereka dengan cara gulu dalam ibadah. Kan orang-orang seperti orang-orang Khawarij, ya, gulu, ya, mereka gulu. Mereka baca Quran, mereka sholat dan sebagainya, tapi gulu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga mereka dan melemparkan syubhat kepada mereka. Gulu dan syubhat, yaitu pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, ya, bahwasanya menjelaskan bahwa hati manusia dirusak oleh fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat itu yang merusak amalan, dan fitnah syubhat yang merusak keilmuan. Kedua fitnah ini sangat berbahaya bagi manusia. Jadi fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan ingat bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu, ketahuilah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghilangkan dua hal ini, ya, yaitu menghilangkan syubhat berupa keraguan-raguan dan menghilangkan syahwat. Ingat, syubhat itu mewariskan keraguan-raguan, ya, dalam beragamanya seseorang. Jadi misal contoh seorang dia belajar, dia semakin ragu dengan sunnah Nabi, dia meragukan tentang bid'ah, ya kan? Dia meragukan tentang bid'ah. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dia pelajari syubhat. Dia sudah menganggap bid'ah itu bid'ah, lalu dia belajar kepada orang, tahu-tahu dia datang bid'ah itu bukan bid'ah, ya, maka ini syubhat. Ini syubhat melahirkan keraguan-raguan.
Kalau orang belajar tentang agama, dia semakin memahami tentang sunnah, dia semakin memahami tentang bid'ah. Dia mengatakan bid'ah adalah bid'ah, sunnah adalah sunnah. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, yang dia pelajari itu benar, adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau dia semakin ragu dengan bid'ah, maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang dia pelajari adalah syubhat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian apa? Syahwat itu turitu daron al-qalbi. Dia melahirkan kotornya hati, ya. Kemudian apa? Wa tuthbitul badana, dan dia melemahkan badan anit ta'ah, daripada ketaatan. Ya, hati kotor, pada akhirnya apa? Malas beribadah, malas menuntut ilmu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lihat orang-orang yang mengikuti syubhat dan syahwat. Pada akhirnya apa? Jauh dari majelis ilmu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mencela ulama, mencaci ulama, karena mereka menganggap diri mereka itu lebih baik dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini takabur dan ujub. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan saking luar biasanya, anak kadang rasa lucu. Anak diceritakan ada seorang sahabat kita menceritakan ke anak bahwasanya dia pernah sedikit diskusi santai dengan seorang ustaz yang menafikan udzur bil jahal. Menafikan udzur bil jahl. Dia mengatakan seperti bahwasanya abang harus belajar kepada abang harus belajar kepada abang ini, bang ini dan bang ini. Sedangkan orang ini kita tahu akhlaknya bagaimana. Luar biasa. Anak dengar ucapan ini. Jadi Bang Abdullah pernah cerita kepada anak, dia diskusi dengan salah seorang ustaz tentang masalah udzur bil jahal. Dia menasihatkan ustaz tersebut gitu. Tahu si ustaz itu mengatakan bahwasanya abang kalau mau belajar tentang tauhid, tentang masalah ini harus belajar kepada bang ini. Sedangkan kita tahu orang ini bagaimana akhlaknya dia, lisannya dia, ya kan, kualitas memahami dia gitu kan. Subhanallah. Coba kalau seandainya dia bilang mengatakan antum belajar kepada ustaz ini, ya ajalah. Ini suruh belajar kepada orang yang mohon maaf entah berantah gitu kan. Ini kan subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebodohan, ya, melahirkan apa? Kekonyolan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti kita meremehkan mereka, tapi ini luar biasa sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena meremehkan para ulama, menjatuhkan harkat dan martabat para ulama, ya, akhirnya apa? Mereka merekomendasikan anak-anak kecil, anak-anak ingusan yang tidak tahu apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya apa? Hilang keberkahan, dan apa yang mereka pelajari itu jauh daripada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk ikhwah semuanya, dan insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya terkait dengan syarah hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?